senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Yang kuat suara kita ulangi. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi dari ya, saya senang berdoa sambil dihafal lagu. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Sekali lagi adik-adik. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Oke, itu lagunya adik-adik. Nanti kita gunakan supaya nanti pada saat kita mau menyerahkan ibadah kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya. Oke adik-adik, kita mulai saja Bang ya, ibadah kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, senang sekali hari ini Bang ya, kita bisa berkumpul bersama adik-adik walaupun secara online untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, selamat berjumpa dengan kakak dan juga abang, Kak Dosma dan juga Abang Joshua Siregar. Iya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak minta adik-adik kita suruh duduk dengan sopan dulu ya Bang ya. Iya Kak. Terus apa lagi nih Bang, adik-adik kita suruh ngapain ini supaya ibadahnya sungguh-sungguh? Persiapkan sikapnya yang benar untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, duduk yang bagus ya Bang ya. Yang bagus. Siapkan alat-alat yang mau dipakai nanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, seperti Alkitab ya Bang ya. Buku catatan. Iya. Oke, nah itu saja Bang ya. Iya Kak. Oke, terus harus sudah mandi biar semangat ya. Dan sudah makan. Sebelum kita mulai, kita berdoa langsung aja Bang ya. Iya Kak. Kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Semuanya adik-adik buat suaranya yang kuat supaya Tuhan senang. Mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa supaya Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu kita dari awal sampai dengan selesainya. Nanti Bang Joshua yang pimpin doa ya Bang ya. Duduk yang manis, lipat tangannya. Sebelum kita berdoa, kita undang Tuhan dengan pujian. Saya senang berdoa. Kalau adik-adik tidak hafal, nanti di sini ada deh ya. Lihat saja nanti di situ teksnya ya. Oke, kita angkat pujian bagi Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Sekali lagi adik-adik, saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Berdoa
tinggi-tinggi adik-adik. Kita ulangi lagunya, saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta kepada Tuhan. Berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Sorga Allah kami yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kasih dan kemurahan-Mu. Hingga pada saat sore hari ini Tuhan, Engkau boleh kembali himpunkan kami di rumah kami masing-masing. Anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, untuk kami Bapa boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau dalam ibadah online gereja sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah Tuhan yang memimpin ibadah kami Bapa. Baik Tuhan Yesus, kami Tuhan yang belajar melayani-Mu. Tuhan tolong ajari kami Tuhan, berikan kepada kami hikmat, pengertian, pengetahuan, kuasa yang daripada sorga. Sehingga benar-benar Tuhan kami melayani hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Baik juga buat adik-adik sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, biarlah mereka Tuhan boleh mengikuti dengan penuh sukacita. Biarlah hadirat sorga melingkupi kami semuanya Bapa, di tempat kami masing-masing. Biarlah suasana sorga melingkupi kami, dan Engkaulah Tuhan yang memimpin mengendalikan ibadah kami ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Juga Tuhan Yesus, buat firman-Mu Tuhan nanti yang akan kami dengarkan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan, sehingga benar-benar firman-Mu Bapa boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, meneguhkan kami, semakin mengajar kami lebih sungguh lagi untuk takut dan gentar kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Surga Allah yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bang, kita tes dulu nih Bang, ada di sekolah minggu Bang. Mana tahu mereka belum semangat ini Bang. Iya Kak, kita tes semangat anak-anak sekolah minggu Iya, Kak. coba Bang Joshua dulu ya. Suaranya kuat dulu Bang. Kita tes adik-adik kita supaya semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Bang, kasih Yesus itu indah ya Bang ya. Iya Kak, sangat indah. Lebih indah dari pelangi katanya Bang ya. Iya, Kak. Ada juga yang bilang lebih dalam dari lautan Bang. Oh iya Kak. Abang ingat gak lagu Kasih Yesus Manis dan Indah? Oh, kasih Yesus manis dan indah Iya. Kak. Ingat Kak? Iya ya, Kita mau nyanyikan. kasih Yesus itu sungguh manis dan indah. Pokoknya Iya, Kak. lebih dari apapun. Kita angkat lagu ini Bang ya. Oke Kak. Kasih Yesus manis dan indah. Yuk adik-adik semangat. Semuanya kalau bisa kakak undang berdiri semuanya. Ayo berdiri. Iya pintar. Yuk kita angkat pujian bagi Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik ini ada gerakannya loh. Makanya kakak undang kalian berdiri ya kan Bang? Iya Kak. Iya, jadi lagu ini sungguh indah. Kita ulangi lagu ini tapi menggunakan gerakan ya adik-adik ya. Nanti Bang Joshua biar menyanyi, dibantu oleh kakak Sondang nanti di sini ya. Kakak yang bikin gerakannya. Adik-adik ikutin, semangat ya. Jangan diem aja ya kan, harus semangat ya. Oke, kita ulangi lagu ini nanti kakak bikin gerakannya ya. Adik-adik ikutin dari rumah.
Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus, oh oh kasih Yesus, oh oh kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, tadi lagunya indah sekali ya Bang ya. Iya, Kak. Kasih Yesus itu manis dan Indah. indah. Bang, ada lagu lain yang lain lagi nggak yang ada gerakan-gerakannya Bang, ya ada huruf-hurufnya itu loh, kayaknya apa lagunya Bang ya? Ada Kak. Lagu apa Lagunya itu, Bang? Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu ya. Iyalah, namanya anak sekolah minggu harus semangat ya. Nanti ada huruf-hurufnya itu Bang. Iya Kak. Ada huruf apa aja Bang? Ada huruf A, A, B, C, dan D. Kalau huruf A-nya gimana Kak? Kalau huruf B, huruf C-nya, terus huruf D. Oke. Kita langsung nyanyi Bang ya, Ya. langsung gerakannya aja Bang ya. Oke, Abang atau saya yang gerakan ini? Kakak aja lah. Oh saya aja ya, oke. Jadi adik tetap semangat ya. Kita bikin gerakannya, Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Puji Tuhan. Haleluya. Bang, kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan nih. Iya Kak, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya menarik nih. Pokoknya semua firman Tuhan itu menarik. Indah untuk didengar ya, dan juga harus sungguh-sungguh dilakukan. Tentang apa nih Bang? Tentang pukat ya Bang ya? Tentang pukat Kak. Iya, nanti disampaikan oleh Kakak Hotma ya. Siapkan Alkitabnya adik-adik. Terus harus sungguh-sungguh mendengarnya. Telinganya dibuka, rambutnya tuh. Apalagi tuh Bang yang perlu disiapin tuh Bang? Buku catatannya Bang ya? Buku catatan, Alkitabnya juga Kak, jangan lupa. Iya, duduknya juga yang bagus ya Bang ya? Iya, Kak. Jangan lari sana lari sini ya Bang ya? Iya Kak, harus tertib. Harus tertib mendengarkan firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Oke, kita sambut Bang ya firman Iya, Kak. Tuhan ya Bang ya, yang disampaikan oleh Kak Hotma. Kak Hotma. Nah adik-adik, tapi sebelumnya jangan lupa adik-adik, kita siapkan apa dulu Abang kalau kita mau beribadah kepada Tuhan sebelum dengar firman Tuhan? Persembahan ya Bang ya? Persembahan kita Kak. Iya, persembahannya
dikumpulkan sama siapa Bang? Sama guru sekolah minggu. Sama guru sekolah minggunya ya. Jangan lupa adik-adik ya, supaya ada persembahan untuk Tuhan ya, supaya Tuhan senang. Kita siap mendengar firman Tuhan Bang ya? Iya Kak. Iya. Lagunya lagu apa nih Bang kita mau menyambut firman Tuhan? Kita sambut dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Iya. Yuk adik-adik semuanya boleh duduk ya, kakak lupa tadi sampaikan. Duduk adik ya. Oke, kita angkat pujian bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang bertata dalam sorga. Terima kasih Bapa, di mana Engkau yang telah memimpin ibadah kami. Biarlah setiap puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu menyenangkan hatimu. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh subur dalam hati kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati saya Bapa, urapi saya, sehingga saya boleh menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami semua. Terpujilah namamu Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kalau minggu kemarin adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan harta terpendam ya. Nah kalau minggu ini kakak Hotma akan menyampaikan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang pukat. Nah, yang terdapat dibuka Alkitabnya yang adik-adik ya, dari Matius 13 ayat 47 sampai 52. Ya, bagi adik-adik yang sudah menemukan, perhatikan Alkitabnya, sama-sama kita baca ya. Yang sudah bisa baca, bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa didampingi oleh orang tuanya ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, adik-adik semua, ya, perumpamaan ini tentang kerajaan sorga, menceritakan tentang kerajaan sorga. Nah, adik-adik bisa lihat, kakak di situ ada slide, kakak taruh di situ gambar tentang Tuhan Yesus beserta ada murid-muridnya. Sedang ngapain itu? Ya, mereka sedang nelayan sedang menangkap ikan. Nah, adik-adik mungkin bertanya, apa sih itu pukat? Bagaimana sih itu pukat? Bagi adik-adik yang masih kecil yang belum mengerti ya, pukat itu adalah, nih kita lihat ya, pukat itu apa sih?
Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Nah, pukat itu jaring yang biasa dipakai untuk nelayan menangkap ikan. Nah, pukat itu macam-macam. Kalau ada pukat yang contohnya di situ kakak ambil hanya 2 contoh, sebenarnya banyak ya contoh pukat. Yang pertama ada pukat lampara, nah yang itu ya. Yang kedua pukat cincin. Nah, pukat ini dipakai nelayan untuk menangkap ikan. Adik-adik kan pernah ya, tahulah nelayan ya yang kayak kakak tadi perlihatkan gambar. Di sana kalau nelayan itu biasa menangkap ikan dengan jaring atau pukat tadi. Nah, kalau biasanya jaring menangkap ikan itu kan ikan yang ditangkap bukan hanya yang besar-besar, tapi seperti yang pukat cincin itu adik-adik bisa lihat, ada juga yang kecil-kecil ketangkap, ada juga mungkin ikan-ikan yang bukan ikan, yang tidak bisa dimakan ketangkap. Nah, kakak di sini menyampaikan firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama. Di sini tadi dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama pukat ya yang sudah dilabuhkan di laut, mengumpulkan berbagai jenis ikan. Nah, di sini kakak mau kita memahami firman Tuhan ini. Contohnya di sini Tuhan Yesus ambil tentang nelayan karena murid-murid Tuhan Yesus dulu rata-rata pekerjaannya adalah nelayan. Nah, sekarang kita sama-sama belajar bahwa di sini diumpamakan ikan itu adalah seumpama dengan kita. Ya, di akhir zaman katanya. Di sini kakak bacakan lagi di ayat yang ke-49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, adik-adik bisa lihat di situ kan ada gambar, di situ nelayan-nelayan sedang memisahkan. Nah, lalu mencapakan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, di sini kakak ambil contoh itu tadi, nelayan-nelayan sedang mengumpulkan ikan yang baik-baik, dimasukkan ke dalam pasu. Pasu itu contoh kayak keranjang ya. Adik-adik bisa lihat di situ ada keranjang yang terbuat dari bambu atau kayu, tempat biasanya orang-orang menaruh ikan. Nah, ikan yang baik mereka taruh ke dalam pasu. Nah, gimana dengan ikan-ikan yang jelek? Nah, adik-adik bisa lihat kan, ikan-ikan yang jelek, ikan-ikan yang tidak baik, mungkin itu ada yang sudah busuk, ada itu yang mungkin sudah tidak layak untuk dimakan, dipisahkan, disingkirkan. Nah, hari ini kakak mau kita sama-sama belajar. Yang kakak ambil di sini adalah tentang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang orang benar. Orang benar itu apa sih? Orang benar itu yang bagaimana sih? Orang benar itu bukan sekedar orang yang baik. Orang yang baik belum tentu orang benar. Nah, gimana kah orang yang benar itu? Orang benar itu bukan hanya berbuat baik saja, tetapi ia harus melakukan kebenaran dengan segala resikonya. Melakukan kebenaran yang seperti bagaimana, Kak? Nah, di firman Tuhan ini kakak ambil contoh ya, sama-sama adik-adik mungkin sudah pernah dengar ceritanya, tapi hari ini kita mau belajar lagi tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka dikatakan orang benar? Kita sama-sama buka Alkitabnya dari Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Yuk dibuka Alkitabnya, Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Kakak ambil contoh di sini yang pertama, yaitu contoh orang benar yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa dikatakan mereka orang benar? Kita lihat ya. Kita sama-sama baca. Adik-adik perhatikan Alkitabnya di rumah ya. Sesudah di Daniel 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?
Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan bahwa mereka orang benar saat mereka disuruh sama Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka tidak mau, walaupun dibilang mereka akan dimasukkan kemana tadi? Ya, ke perapian yang menyala-nyala. Ada resiko ya yang mereka akan tanggung, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam api. Tapi apakah mereka takut? Tidak, mereka tidak takut. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sanggup melepaskan mereka dari perapian itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata Tuhan kita, ya Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang juga menjadi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tidak terbakar, yang mereka tidak kesakitan. Karena apa? Mereka membela nama Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Nah, yang kedua, contoh yang kedua kakak ambil yaitu dari Daniel juga, yaitu Daniel 6 ya ayat 11. Kakak akan bacakan di sini salah satu contoh yang berikutnya, yaitu Daniel di gua singa. Kakak tahu kita sudah sering mendengar tentang cerita Daniel, tapi kakak akan bacakan lagi yang ayat yang ke-11. Di sini dikatakan dan dari Daniel 6, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di sini dikatakan bahwa Daniel ini adalah pemerintah waktu itu, dia juga bagian dari pemerintah itu sekelas menteri lah kalau zaman sekarang ini ya. Kalau Daniel ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, orang-orang melihat apa sih kesalahan yang dari Daniel ini. Mereka mau cari-cari kesalahan Daniel karena mereka tidak suka melihat Daniel, karena Daniel ini adalah orang yang rajin beribadah, orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mereka nggak suka sama Daniel orang yang jujur, jadi mereka tidak suka. Akhirnya mereka mencari-cari kesalahannya. Nah, dibuatlah perintah supaya ia juga katanya menyembah ya, menyembah. Di sini dikatakan bahwa Raja Darius itu membuat sebuah patung yang harus mereka sembah juga. Nah, tetapi Daniel tidak mau. Nah, orang-orang yang menteri-menteri yang lain mendapatkan Raja Darius bilang, itu Daniel nggak mau menyembah katanya patung yang dibuat tuanku katanya. Kalau tidak mau menyembah, apa hukumannya? Waktu itu dibuat hukuman siapapun yang tidak menyembah patung yang dibuat itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan ternyata ya itu tadi, Daniel adalah orang benar, dia tidak mau menyembah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi di gua singa itu adik-adik bisa lihat ya, Tuhan Yesus menolong Daniel. Singa itu tidak mengapa-apakan Daniel. Nah, dari dua contoh ini kakak ambil tentang orang benar. Bagaimana dengan kita anak-anak sekolah minggu yang saat ini mungkin adik-adik kita
sama-sama tahu bahwa kita sudah beribadah di gereja, tidak ada patung. Aku nggak menyembah patung lagi, Kak. Oh iya, benar. Nah, itu adalah contoh orang benar. Tapi yang lainnya apa? Nah, contoh yang lainnya adik-adik, mungkin kita memiliki teman yang berbeda dari kita secara iman. Contohnya misalnya di sekolah adik-adik, ada yang sekolahnya mungkin agamanya tidak sama dengan kita, mungkin mereka ada agama lain, terus mereka beribadah. Nah, adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Nah, kita berbeda dari mereka. Nah, adik-adik kalaupun ada acara di sekolah, mungkin mereka ada ibadah mereka yang mereka lakukan, adik-adik tidak boleh mengikutinya. Ya, membaca doanya pun kita tidak boleh. Bagaimana sikap kita? Kita berdoa seperti yang kakak abang sudah ajarkan. Kita tidak boleh lagi mengikuti doa mereka. Kita berdoa sendiri. Kalaupun nanti teman kita bilang, kok kamu berdoanya seperti itu? Iya, saya agamanya Kristen. Saya berdoanya seperti ini. Saya tidak bisa mengikuti cara doa yang seperti itu. Terus teman-teman adik-adik mungkin menjauhi adik-adik, atau teman-teman adik-adik mungkin menjelekkan adik-adik, tidak mau berteman dengan adik-adik. Gak apa-apa ya. Contoh lainnya mungkin diantara kita ada yang sekarang ini mungkin bersekolahnya di tempat yang ajarannya seperti contoh kalau Katolik itu kan ada patung-patung, mungkin ada retreat yang mereka adakan ke luar-luar, terus itu mereka di sana mungkin ada doa mereka yang menyembah patung atau simbol-simbol mereka yang mereka pakai untuk cara berdoa. Nah, adik-adik tidak boleh mengikuti itu. Ya, adik-adik sikap berdoanya seperti yang sudah diajarkan di tempat ini. Bagaimana? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, berdoa, berlutut, ya. Itu yang adik-adik lakukan, tidak ikut-ikutan dengan teman-teman adik-adik yang berbeda daripada adik-adik. Itu contohnya buat kita semua hari ini. Karena tadi apa dikatakan, kalau kita melakukan, ya kita menjadi orang benar, katanya kalau orang jahat itu katanya di mana? Dicampakkan ke mana? Ke dapur api. Di sanalah ada ratapan dan kertakan gigi. Di situ kakak bikin ada 2 gambar, ya. Yang pertama di situ adalah surga, yang kedua adalah neraka. Ini menceritakan tentang dua bagian. Kalau orang jahat itu akan masuk ke neraka, kalau orang benar itu akan masuk ke surga. Nah, mana yang mau adik-adik pilih? Masuk neraka atau masuk surga? Kalau di neraka adik-adik bisa lihat sendiri kan gambarnya bagaimana. Wah, kita melihat apinya saja sudah ketakutan ya. Kita kena api sedikit aja di rumah mungkin kita aduh mak sakit ya, apalagi seperti itu ya. Itu apinya nggak akan padam loh selama-lamanya loh di dalam itu. Nah, bagaimana kalau dengan di surga? Lihat di situ ada gambar bahwa di surga itu apa yang kita lakukan di surga? Memuji-muji Tuhan. Hanya itu yang kita kerjakan, kita lakukan. Memuji-muji Tuhan. Adik-adik mau pilih yang mana? Ya, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Pastinya gambar yang pertama. Kakak juga mau ya gambar yang pertama. Kita mau memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, surga itu apa yang kita lakukan? Menjadi orang benar. Yang menjadi orang benar itu tadi apa? Mau berbuat baik ya, melakukan yang baik, melakukan yang benar dengan segala resikonya. Ditanggung sendiri resikonya ya. Mungkin adik-adik di sini ada yang orang tuanya belum beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mungkin kadang-kadang adik-adik dibilangin udahlah nggak usah sekolah minggu, ikut mama aja. Nah, adik-adik harus apa? Pilih yang mana yang mau adik-adik pilih. Apakah adik-adik mau beribadah dengan yang benar atau tidak? Kalau mau beribadah dengan yang benar, ingat ya, Tuhan sudah siapkan tempat yang begitu indah buat kita semua, yaitu surga yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya, bukan hanya setahun, 2 tahun, atau kalau orang lain ya
Kalau orang yang agama lain bilang itu cuma 10 tahun apa cuma beberapa lama, habis itu nanti dipindahin lagi. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi kalau kita orang percaya bahwa surga itu kekal, neraka itu juga kekal. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Kakak harapkan kita semua mau melakukan yang benar, mau menyembah Tuhan secara benar ya, dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Iya. Nah, untuk ayat hafalannya ya, ayat hafalannya. Nah, untuk yang anak besar itu dari Matius 13 ayat 49. Ya, dari Matius 13 ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Sedangkan yang dari anak kecil yang belum sekolah ya, itu dari malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Sama-sama kita perkatakan firman Tuhan ini ya, sama-sama kita sambil hafalkan firman Tuhan ini, kita ingat-ingat ya, sambil kita bicara ungkapkan sama-sama dengan kakak ya. Ya, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya, untuk anak kecilnya yang belum sekolah ya, cuman dari kata malaikat-malaikat 1, 2, 3. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya, itu ayat hafalannya untuk anak kecil ya. Nanti ada sesuatu yang dari ayat hafalan ini akan diambil yang terbaik untuk anak kecil ya. Itu saja firman Tuhannya. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini nanti akan disampaikan oleh Kakak Dosma ya, bagaimana pengumpulan aktivitasnya dan aktivitasnya apa. Puji Tuhan. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Hotma tentang perumpamaan pukat ya, perumpamaan pukat. Jadi adik-adik, hari ini ada kabar gembira karena kita ada lomba nih ya. Lombanya kalau dibilang ada hadiahnya enggak Kak? Ada. Makanya adik-adik semangat sekolah minggunya ya. Nah, untuk hari Minggu ini kita ada aktivitas adik-adik ya. Aktivitasnya ini nanti dilombakan ya, dan yang menang nanti dapat hadiah ya. Nah, adik-adik, jadi nanti di sini ada 3 nanti di sini kelasnya adik-adik ya. Kalau nanti dia kelas TK sampai dengan kelas 3 SD, itu nanti dia ada mewarnai. Ini lombanya nih, mewarnai. Ini diwarnai dengan baik adik-adik, yang bagus mewarnainya ya. Terus untuk anak yang kelas 4 SD sampai dengan kelas SMP, SMP-nya kelas berapa Kak? Pokoknya SMP. Itu nanti ada mewarnai yang ini. Ya, nanti adik-adik akan dikasih sama guru sekolah minggunya gambar-gambar mewarnai ini, diwarnai dengan baik adik-adik, yang bagus. Karena nanti di sini akan dilombakan siapa yang bagus hasil mewarnainya, diambil nanti 10 yang terbaik. Jadi dari TK sampai 3 SD diambil 5 yang terbaik, dari kelas 4 SD sampai SMP diambil 5 yang terbaik, jadi ada 10 ya adik-adik ya. Terus Kak, yang belum sekolah bagaimana? Yang belum sekolah nanti buat video adik-adik. Videonya yaitu menghafal ayat hafalan, singkat banget ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya nih, ada nanti di layar ini ya. Ayat hafalannya itu tertulis di Matius 13 ayat 49b. Ya, ini kakak bacakan ayat hafalannya. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya, itu ayat hafalannya untuk yang belum sekolah. Kak, kami juga nanti dapat hadiahnya enggak? Dapat, diambil nanti 5 yang terbaik yang menghafal ayat hafalannya mantep. Ya, oke. Jadi nanti adik-adik hasil mewarnainya sama videonya dikumpulkan ke guru sekolah minggunya. Ya, terus khusus yang mewarnai, Kak, nanti kertasnya nanti dikumpul nggak Kak? Oh, kertasnya dikumpul adik-adik. Karena nanti kan nggak mungkin dilihat lewat gambar di HP saja kan adik-adik. Nanti lembar mewarnainya ini setelah diwarnai ini
adik-adik kumpulkan ke guru sekolah minggu, yaitu Kak Dosma dan juga nanti ada Kak Hotma pada hari Kamis. Kamis tanggal berapa di Kamis ya? Tanggal 23 adik-adik. Ya, Kamis tanggal 23 itu di tempat pengecekan suhu kalau kita mau ibadah. Adik-adik nanti kumpulkan di situ. Nanti kakak sama Kak Hotma ada di situ nanti ya. Adik-adik kumpulkan. Kalau nanti yang nggak ngumpul hari Kamis, Kak aku ngumpulnya hari Jumat boleh. Kak aku ngumpulnya misalkan hari Sabtu paling lambat boleh. Tapi tidak bisa ikut dilombakan lagi. Tetap tayang nanti di video sekolah minggu. Tapi nggak diikutkan lomba. Ya, jadi supaya diikutkan lomba kayak mana caranya? Kumpul hari Kamis. Pada saat mau ibadah, kakak tunggu di tempat pengecekan suhu. Kak kalau lupa gimana ngumpulnya kalau pada saat mau pengecekan suhu? Boleh nanti kumpul setelah ibadah. Kakak tunggu nanti di rumah Bapak Prengki ya. Atau Michelle ya, kakak tunggu nanti di situ. Nah adik-adik, jadi jangan lupa kerjakan dengan baik itu aktivitasnya. Supaya nanti kalian, Tuhan senang sama kalian. Kalian diberkati, kemudian kalian juga boleh mendapat hadiah. Nanti hadiahnya adik-adik akan dibagikan atau diumumkan pada hari Minggu, ya pada hari Minggu sekarang ini yaitu tanggal 26, ya tanggal 26 September. Terus nanti pembagian hadiahnya kapan Kak? Tanggal 28-nya hari Selasa. Ambil sendiri adik-adik di kantor sekolah minggu. Kalau nggak tahu kantor sekolah minggu, tanya sama guru sekolah minggunya. Kakak tunggu nanti di situ, kakak kasih nanti hadiahnya. Untuk 10 orang yang mewarnai dan 5 pemenang untuk yang menghafal ayat hafalan. Kakak tunggu adik-adik ya, Selasa pembagian hadiahnya. Itu saja pengumuman untuk aktivitasnya. Tetap semangat dan sungguh-sungguh tetap di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa semuanya sikap berlutut ya. Kita sikap menyembah Tuhan yang benar, kita angkat pujian nanti. Segala puji, hormat juga syukur. Semua sikap berlutut, tidak ada yang main-main. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau belajar menjadi orang benar. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi ya. Dan Daniel tadi. Jadi gak ada yang bermain-main lagi memuji Tuhan ya. Berdoa yang benar. Segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku hormat juga syukur. Semua angkat tangan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang bertata dalam sorga. Termulialah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan menjadi orang benar. Kami mau sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel Tuhan. Kami mau memiliki sikap seperti mereka. Mau Tuhan Yesus berjuang mengikut Tuhan Yesus Kristus apapun resikonya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, ajarkan mereka, biarlah mereka Tuhan mau melakukan firman-Mu, dan mereka selalu Tuhan memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan kami setiap para guru-guru sekolah minggu, Engkau yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau yang selalu memberikan kami hati yang selalu mau melayani adik-adik kami, walaupun Tuhan keadaan seperti live streaming seperti ini Tuhan, tapi kami mau rindu Tuhan Yesus selalu boleh kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, supaya kami Tuhan tidak lagi beribadah secara live streaming, tapi kami boleh beribadah tatap muka langsung Tuhan.
Maka daripada itu Tuhan, berkati negara kami ini Tuhan, berkati kota kami ini Bapa, jauhkan segala virus-virus itu Bapa, sehingga kami semua Tuhan boleh bertemu kembali bersama-sama dengan adik-adik kami pun dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka. Engkau yang selalu Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati pendidikan mereka Tuhan. Engkau yang selalu menyediakan segala kebutuhan hidup mereka, apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan yang menyediakan semuanya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu, karena Yesus. Ada senyum di wajahmu, ada senyum di wajahku, karena Yesus. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan tetap beribadah secara live streaming. Jangan sampai tidak ibadah, tapi ibadah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ranhati Saksinaga dari sektor Sukabumi. Saya akan membacakan dari Matius 13 ayat 44a. Demikianlah firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 13 ayat 44a. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nama saya Mariana Sitompul dari sektor Jatimulyo. Saya akan mengucapkan ayat hafalan saya minggu ini dari Matius 13 ayat 44a. Bunyinya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Christian Sinaga. Saya dari sektor Serengsem.
Ayat hafalan minggu ini yang tertulis dalam Matius 13 ayat ke-45. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Puji Tuhan.